Saya tidak selesai bacanya, belum tapi itu oke lah. Alhamdulillah kemarin mengantarkan Lubna ke pesantren, jadi sudah berkurang satu tugas. Doktor Aduh. Taha lupa nak ingatkan doktor kiriman buku. Buku yang dulu. Tu yang Ustaz apa ni di pesantren Lubna tu. Oh, oke. Tapi semuanya dalam bahasa Arab itu. Oh, oh bukan ada translation ya doktor? Eh, Rasanya ya, dia ada buat satu dalam bahasa Melayu. iya kah? Lupa saya. Ah. Oke, nanti saya nih. Doktor, dalam buku nota workbook apa ni yang kita sediakan ayat 103 tu Ya, dikategorikan sebagai ayat perumpamaan. sebentar. Ayat 1 berapa? 3. Ali Imran. Ya, Ali Imran. Ya, 103. Kenapa? Tak, dalam tu dikategorikan sebagai apa dalam buku ayat perumpamaan dia dikategorikan sebagai ayat perumpamaan. Sebagai ayat perumpamaan. Apa isinya kemarin lupa saya. Okey, tak apa. Takwa ya. Ya ayyuhalladzina Ya. amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu 102. 103-nya apakah? Wa'tasimu bihablillahi Wa'tasimu jami'an. bihablillahi jami'an. Oke. Eh kalau dia dimasukkan ke dalam kategori perumpamaan, sebenarnya prinsip utama perumpamaan itu sama aja seperti dalam bahasa apapun. Jadi menggunakan simbol untuk mengungkapkan pengertian yang bersifat lugas, tapi diungkapkan dengan simbol agar pemaknaannya jauh lebih kuat. Mungkin kalau wa'tasimu bihablillah itu dimasukkan sebagai simbol, oke. Kalau dia dikategorikan sebagai perumpamaan. Karena tentu saja Allah tidak memiliki tali dan seterusnya. Kalau dia yang dimaksudkan sebagai perumpamaan masuk ke yang wa'tasimu bihablillah, tapi wala tafarraqu dan seterusnya itu kurang tepat. Kalau gambaran dari perpecahan, permusuhan antar saudara Muslim yang digambarkan seperti pada titik api jurang itu digambarkan perumpamaan masih masuk karena keadaan di mana dia sudah berada sudah di bring, sudah di pinggir sekali menuju ke neraka karena akibat adawah atau permusuhan. Bisa-bisa saja sih kalau misalnya dikategorikan sebagai ayat perumpamaan. Poinnya apakah kalau misalnya maksud saya kenapa kamu mempertanyakan ayat itu kalau misalnya dikategorikan sebagai perumpamaan? Tak ada apa doktor. Cuma Oke. nak mengatakan kenapa apa tu ianya dikategorikan yang which part, kemudian Oke. tentu sekali kita akan membicarakannya dari sudut pandang ayat perumpamaan lah. Ya, ya. Hmm. Tapi sekali lagi menarik karena kan memang tidak ada definisi atau memang tidak ada kategorisasi yang datang misalnya dari Nabi dan seterusnya mengkategorisasikan ini sebagai ayat perumpamaan dan seterusnya. Karena itu bagian dari ijtihad dan usaha para mufassirin ya, yang pertama. Karena itu misalnya kata hablullah misalnya, tali Allah. Ini kan kalau kita gambarkan dengan perumpamaan, tentu saja akan melahirkan apa ya, tali itu maksudnya dan seterusnya. Nah, tetapi kalau sekali lagi kalau kita melihatnya tidak sebagai perumpamaan, misalnya karena sudah ada hadis yang menyatakan bahwa Al-Quran adalah tali Allah, selesai urusannya. Tapi kalau kita lihat itu dari perspektif perumpamaan, keindahan bahasa, ungkapan agar kokoh benar, apalagi kalau Quran menggunakan masal atau perumpamaan, itu tidak sekedar perumpamaan, karena dari sana kita bisa mengambil. Ya, jadi sama seperti bahwa kita ini kalau berpegang teguh kepada Allah, apa sih maksudnya?
berpegang teguh kepada sesuatu yang menghubungkan kita kepada Allah misalnya. Makna itu dapat dari mana? Dari penggunaan istilah hablullah. Saya termasuk orang yang kalau Al-Quran tidak menggunakan bahasa yang lugas, tentu ada maunya gitu. Kalau Quran misalnya hanya menggunakan misalnya wa'tasimu bil Quran, sebenarnya kan bisa saja berpegang teguhlah dengan Al-Quranul Karim. Asid, clear, dan selesai sudah. Wa'tasimu bi ayatillah misalnya, atau wa'tasimu bil Quran. Tapi Allah tidak menggunakan wa'tasimu bil Quran, tapi menggunakan wa'tasimu bihablillah. Ya, sekali lagi karena prinsip asal itu kalau kita mendapati teks yang bersifat general, ya harus kita lihat teksnya secara general. Adapun berbagai makna yang sampai kepada kita dari pendapat para sahabat, riwayat-riwayat maksur, itu membantu pemaknaan kita untuk memahami kata hablullah. Nah, itu kalau kita lihat kemarin kita diskusi, hablullah maknanya bisa kemana-mana. Bisa ke Quran, bisa ke seluruh aspek apapun yang menghubungkan kita dengan Allah. Ibadah kita, dan seterusnya. Dan menurut saya menjadi makin more beautiful ketika Allah mengungkapkannya dengan kalimat the God atau Rob of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang pada hakikatnya kita tidak bisa berinteraksi dengan Allah dalam pengertian yang ekstrim, seperti misalnya pada tasawuf yang dianggap oleh kebanyakan ahli sunnah wal jamaah sebagai heterodok, misalnya seperti hulul, seperti kalau di Jawa ada namanya manunggalik kaulo gusti misalnya, atau kebersatuan, unity antara makhluk dengan Tuhan. Dan kalimat hablullah itu kan menjadi klarifikasi sebenarnya bahwa antara kita dan Allah itu tidak mungkin ada persatuan, karena memang dia khalik, kita makhluk. Yang mengikatkan kita antara Allah dan makhluk itu yaitu ada habl itu tadi, ada tali itu. Dan tali Allah itu berupa apa? Apa saja yang menghubungkan kita kepada Allah. Sumbernya jadi tentu saja sumber utamanya adalah Al-Quranul Karim, karena semua ajaran agama ini bersumber dari Al-Quranul Karim. Kira-kira demikian. Sana tidur, tidur. Good question ya. Saya tidak mikir sampai ke sana, lupa saya kalau iya. Dia memang bisa masuk ke perumpamaan. Bisa masuk perumpamaan. Tapi menurutlah dokter, penjelasan dokter tadi. Iya kah? Tak menarik penjelasan dokter tadi, kan? Dari situ penting poin tu, kalau kita nak lihat dalam konteks kalau sufism menyatu dengan Allah, dengan penggunaan bihablillah tu, kan? So, okay, alhamdulillah. Sebenarnya juga yang indah juga perumpamaan yaitu wa kuntum ala safa hufratin minan nar. Itu juga gambaran yang indah dari gambaran kan gini, ini kan sebenarnya Allah ingin menggambarkan kondisi Aus dan Khazraj, atau katakanlah orang Islam secara umum, Muhajirin dan Ansar, ketika terus-menerus berada pada konflik antar sesama umat Islam, ya, karena faktor-faktor primordial, faktor-faktor yang lain. Hampir semua perpecahan di kalangan umat Islam itu bukan karena faktor hablullah tadi itu. Ya, jadi Allah mengingatkan kondisi mereka itu seperti berada di pinggir jurang api neraka. Jadi kan itu juga perumpamaan yang sangat menarik, ya, bahwa permusuhan itu tidak akan membawa kemanapun kecuali kepada kehancuran baik di dunia dan akhirat, pada neraka. Karena itu semua upaya untuk menyatukan umat Islam, ya, meskipun mungkin berbeda dalam beberapa hal, itu adalah sebuah upaya yang dianjurkan oleh Al-Quranul Karim sebagai implikasi dari kalimat wa kuntum ala safa hufratin minan nar fa anqadzakum minha, kata Al-Quran. Kemudian kami selamatkan kalian, sehingga kemudian yang bermusuhan itu menjadi bersaudara. Jadi goalnya adalah antar sesama Islam, karena tidak mungkin kita ini menjadi Islam yang sama, tidak mungkin.
Karena memang kita ini akan berbeda, kepala kita berbeda, culture kita berbeda, lingkungan kita berbeda, guru kita mungkin berbeda. Kalau kita berguru kepada alumni Azhar dengan kepada alumni Madinah, mungkin juga sudah akan berbeda. Apalagi orang Malaysia dengan orang mana akan berbeda lagi konteks itu. Jadi memang mengharapkan hanya ada satu wajah Islam, saya tidak bicara teologi ya, sociologically atau culturally impossible. Impossible, karena itu akan selalu ada perbedaan-perbedaan. Nah, tugas kita itu adalah goalnya ketika melihat perbedaan di kalangan umat Islam, apa sajalah warnanya, goal kita adalah ikhwan. Kita ikhwan, jangan kembangkan apapun yang firqah yang mengarahkan kemudian menuju ke pepecahan, yang ujungnya tidak ada lain kata Al-Quran, kamu berada di pinggir jurang api neraka. Itu gambarannya Al-Quran Karim. Jadi sebisa mungkin kita memang harus berusaha menjadi seperti siapa Abdullah bin Umar, menjadi seperti Hasan bin Ali, orang-orang yang berusaha memang menjadi penengah di antara konflik di antara umat Islam dan seterusnya. Dan konflik itu sudah merupakan kemestian, ya semakin kita tidak dewasa, maka setiap perbedaan di kalangan umat Islam dalam hal apapun, teologi, perilaku, pemikiran apapun, akan menjadi pintu untuk lahirnya perpecahan dan permusuhan. Kalau nanti kita semakin dewasa, maka kita bisa memanage konflik, memanage perbedaan itu sebagai sesuatu yang lumrah, dan seterusnya. Dan kebutuhan untuk menjadi dewasa itu yang berat. Saya kasih contoh di Indonesia misalnya dulu ya. Kearifan kenapa kalau kita pikirkan Melayu itu mudah sekali masuk Islam. Indonesia misalnya sebagai negara terbesar umat Islam di dunia. Kenapa? Karena Islam yang masuk adalah Islam yang ramah. Tidak seperti case-nya katakanlah Maroko kalau kita melihat yang dikembangkan dengan perang dan memang di sana masyarakatnya tribal society sehingga harus perlawanan dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat misalnya Sunan Kudus di daerah Kudus, Kudus itu Quds, Masjidil Aqsa. Jadi kalau pernah ke Kudus ada masjid tua dulu dibikin oleh Sunan Kudus karena beliau adalah ulama yang datang dari Palestina. Nah, ketika membangun masjid, kerinduannya kepada Masjidil Aqsa itu membuat masjidnya dinamakan dengan Masjid Quds. Ya, dan kemudian diindonesiakan menjadi orang Indonesia susah ngomong Quds, Kudus sehingga menjadi Kudus, Masjid Kudus ya di Jawa Tengah. Salah satu masjid tertua di Indonesia. Nah, kalau kita pikirkan salah satu ajaran Sunan Kudus adalah melarang untuk menyembelih sapi pada saat itu. Jadi korban tidak ada yang korban sapi dan seterusnya. Nah, kenapa demikian? Karena majoriti orang saat itu adalah orang Hindu, Buddha, yang penyembelihan terhadap sapi itu seperti menusuk hati mereka. Maka Sunan Kudus pada saat itu menyatakan tidak diperkenakan untuk melakukan kurban sapi. Ya, boleh kerbau. Jadi kerbau yang sebagai pengganti sapi. Karena itu kalau kita ke Kudus sampai saat ini, yang ada sate kerbau, soto kerbau di Indonesia adalah di Kudus. Karena awalnya karena itu. Nah, pola-pola yang kayak demikian ini, bayangin ini kepada non-Muslim, bagaimana kita berpikir tentang emosi mereka, dan seterusnya. Ini kan cara-cara yang bagaimana Islam itu kemudian mudah diterima oleh masyarakat lokal dan seterusnya. Nah, sementara banyak dai-dai kita sekarang itu yang tidak begitu cara mengembangkannya. Apalagi termasuk kepada orang yang belum memahami beda culture dan seterusnya. Dan itu yang kita lihat kemudian wajah Islam kemudian isinya berkelahi antar kelompok dan seterusnya, dan kita membuat sebagian orang menyatakan kok begini sih orang itu semakin memahami Islam kok semakin merasa benar sendiri, menjadi mudah berkelahi, menjadi mudah memberikan judgement kepada orang lain, dan seterusnya. Which is menurut saya bertentangan dengan sebenarnya quality of iman. Mestinya orang iman itu menjadi lebih empati, lebih punya rasa kemanusiaan, lebih merangkul, lebih menyayangi kepada orang. Tapi kenyataannya berbeda kalau kita pikirkan. Kalau kita mau jujur ya, frankly speaking, kalau kita mau jujur ke teman-teman yang baru pulang misalnya dari
so-called manalah dari Middle East katakan, cara dia berdakwah seringkali bertabrakan dengan masyarakat. Ya, tentu saja ini maksud saya harus dikoreksi dua-duanya. Masyarakat juga dikoreksi penting karena mereka kecenderungan untuk konservatisme, ya, karena tidak mau berubah tentu saja. Tapi satu sisi para pendai kita, ustadz-ustadz kita juga harus menjadi kritik. Boleh jadi cara dia untuk menangani ummah, mengarahkan ummah itu juga kurang ilmu, ya, karena dia hanya berbekal kebenaran yang dia yakini. Ya, benar, tetapi yang dengan cara yang tidak ma'ruf juga tidak akan menjadi kebenaran di masyarakat. Itu yang harus kita pikirkan berkenaan dengan takwa tadi di dalam Al-Qur'an. Karena memang ini berkenaan dengan hal yang sangat penting banget, ya, wa'tasimu bihablillah wa la tafarraqu dan seterusnya itu. Kira-kira begitu, Kak? Kok nggak ada suaranya? Okey doktor, okey. Oke. Cuma Kak Ha berfikir jauh ketika melihat realiti kita hari ini lah doktor. Yeah. Kan kadang-kadang kita perhatikan usaha-usaha perdamaian itu lagi membawa konflik yang lebih besar hari ini. Iya, benar. Jadi sukar untuk susah sekali memang, susah sekali. Mm-mm. Satu sisi memang kita susah. Kalau kita lihat sekarang bandul teologi di Timur Tengah memang sekarang lebih mengarah ke Azhar sekarang. Jadi misalnya kalau kita lihat Saudi Arabia itu sudah lebih memilih ke Islam wasati istilahnya, moderate Islam. Jadi pola sekarang sudah mulai ke sana. Mesir juga semakin kelompok-kelompok yang agak keras sebenarnya sudah mulai sekarang mendapatkan perlawanan semuanya kalau kita melihat peta secara internasional. Dan semoga ini juga membuat dai-dai yang seringkali bersifat provokatif dengan cara menyalahkan dan seterusnya agak lebih baik lagi lah. Maksud saya sebenarnya tidak ada yang salah, orang bisa punya cara berpikir berbeda, interpretasi berbeda. Yang menjadi masalah itu adalah ketika cara kita untuk berbeda itu kemudian menggunakan pendekatan black and white, itu yang jadi masalah. Dan kemudian menjadi kacau di masyarakat. Kalau kita bisa menampilkan itu sebagai model perbedaan, katakanlah sampai detik hari ini, misalnya kalau kita belajar ilmu alam saja, konsep tentang cahaya antara Einstein dengan yang sampai sekarang banyak perbedaannya. Nah, dan which is oke-oke saja kalau dalam dunia IPA, itu maksud saya. Kenapa dalam dunia teologi misalnya, yang misalnya kalau ada perbedaan, sepanjang itu bukan urusan yang fundamental dalam agama, kenapa sih kita tidak bisa agree in disagreement? Kenapa kita tidak bisa berbesar hati? Itu maksud saya itu. Dari dulu orang bicara tentang kunut, tidak kunut, kenduri, arwah, sampai kapan kita mau bicara begitu itu? Maksud saya itu. Jadi, come on, sudahlah itu maksud saya. Ada sekian banyak hal yang harus kita hadapi, apalagi kalau kita berpikir tentang kontribusi kita terhadap umat. Kita nangis itu melihat bagaimana rumah sakit, bagaimana kondisi orang yang tidak mampu. Mestinya kan kita ke sana mikir itu sudah bagaimana membangun pendidikan Islam yang baik, rumah sakit Islam yang baik, dan seterusnya. Dari dulu kita mikir tentang gimana Allah. Come on, saya sebenarnya bosan sekali dengan apa yang kemudian hari ini jadi isu lagi, pertentangan lagi, dan segala macamnya. Menurut saya kita tidak beringsut dari putaran yang sama saja, di circle yang sama saja terus sebagai umat, ya kira-kira begitu. Oke, Kak. Satu lagi doktor. Kak kira kalau doktor di Malaysia ni, doktor tentu dikategorikan sebagai ustaz yang tak jelas pendiriannya. resiko peacemaker selalu begitu. Begitu kan? Itu doktor saja je nak. Memang susah biasanya
Itu salah satu cara untuk memukul orang-orang yang berusaha untuk membangun persatuan. Ya, karena asumsi yang dibangun misalnya, saya tahu teman-teman yang menyatakan bahwa kalau kita mau bersatu, caranya cuma satu. Halnya teman-teman yang menyatakan bahwa kita kembali kepada Quran dan Sunnah dengan pemikiran salaf. Sound very good. Tapi maknanya ada kalimat yang baik, tapi sebenarnya motifnya buruk. Karena yang dimaksud dengan kembali ke Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf adalah pemahaman salaf menurut versi mereka. Padahal ada pemahaman yang lain yang juga salaf dan berbeda dengan mereka. Tapi mereka menganggap, this is it. Ya, inilah saja, yang lain itu salah. Ini yang jadi masalah kemudian. Jadi, orang yang berusaha untuk, oke lah, you di sana, you di sini. Memang resikonya kemudian, you tidak punya pendirian. Padahal saya punya pendirian, meskipun saya bisa menerima orang lain kalaupun berbeda. Ya. Kalau KH makan mie yang ada kuahnya rasa ikan, it's okay, KH bilang lezat, meskipun saya tidak bisa makan. Menurut saya tidak lezat. Ya, it's okay, maksud saya. Jadi berbeda-beda tiap orang. Laksa. Saya masih ingat kata besar. Kalau kami di sini sedapnya laksa tu, doktor. Terlalu strong maksud saya, visinya. Oke. Anyway, dan itu tantangan kita ke depan menurut saya. Orang sejak zaman dahulu, sejak orang-orang besar selalu berpikir ke arah sana, ya. Dan itu juga yang ditangiskan oleh para ulama kita tentang umat ini. Karena kita ini kalau berpikir umat, insya Allah tentu kita akan berpikir semuanya. Karena kita ini kan tidak ingin ada saudara kita yang masuk neraka. Itu kan prinsipnya sebenarnya. Kenapa sih kita ini kok mau benar sendiri, mau masuk surga sendiri? Itu yang kenapa kita begitu? Kenapa kita tidak ingin sama-sama kita berangkulan, mencintai Allah bersama-sama, masuk surga bersama-sama? Kan indah hidup ini, kalaupun ada perbedaan. Doktor, ada tak kemungkinan kalau ada orang yang tak ada ilmu ni memikirkan begini, ada tak kemungkinan kerana usaha yang mungkin perlu dilakukan ialah mentadaburi Quran tu semula bersama-sama. Ya. Kan? Ya, memang itu salah satunya memang harus kembali ke Quran. Tapi yang kedua menurut saya adalah karena kita tidak mau melihat orang lain, ya. Kita ini hanya mau melihat orang lain dari informasi yang kita terima saja. Tapi kita tidak mau bergaul dengan mereka. Saya kasih contoh satu lah, jamaah tabligh. Bagi mereka yang tidak pernah bergaul dengan jamaah tabligh, mungkin yang didengar adalah yang negatif-negatif. Tetapi cobalah bergabung, lihatlah mereka, kesederhanaannya, komitmennya, kesungguhannya dalam ibadah, hatinya. Kalaupun ada sesuatu yang kita tidak sukai, insya Allah kita akan membenci mereka, dan seterusnya. Dan orangnya itu banyak, ada model yang begini, dan kita kemudian tidak akan melakukan generalisasi. Itu yang saya rasakan. Alhamdulillah saya dulu punya ustadz waktu di Indonesia dulu awal-awal, memang kita disuruh ikut sana, pergi 3 hari, biar kamu tahu apa itu jamaah tabligh, kata dia. Dan semakin besar saya ikut penelitian, saya neliti, saya kumpul sama mereka, ada berbeda. Begitu pula saya tahu teman-teman Hizbut Tahrir, saya tahu teman-teman Ikhwanul Muslimin, dan seterusnya. Dan itu akan, kalau kita bergaul dengan mereka, tahu apa yang mereka pikirkan, concernkan, dan seterusnya, insya Allah akan membuat kita widen our horizon, dan kemudian kita tidak mudah untuk merasa paling benar sendirilah, kira-kira begitu. Yang paling penting. Try to understand, doktor. Try to understand then to be understood. Ya. Itu poinnya yang sekarang ini kita tidak ada. Kalau mau jujur, katakanlah, semua orang yang sering menyalahkan, pasti dia tidak pernah tahu hakikatnya sebenarnya. Tidak pernah berkumpul, tidak pernah ngerti sebenarnya. Hanya dia membaca dari secondary resource misalnya, dengar dari qila wa qala, itu yang jadi masalah kemudian. Saya tidak menganggap bahwa semua organisasi Islam itu tidak ada salahnya. Masing-masing lah, kita ini selalu punya kelemahan, sama tabligh banyak kelemahannya. Tapi minimal akan membuat kita tidak menyatakan seperti
mubaligh yang menyatakan cuma tabligh bid'ah, ahli neraka. Nah, begitu maksud saya itu. Itu yang harus kita pahami. Ya. Apalagi variasi sekali. Ada orang yang baru bertaubat setelah usia 50 tahun bergelimang dengan dosa, dan kemudian baru masuk jamaah tabligh dalam 3 bulan, dan kemudian kita menjudge orang yang baru 3 bulan belajar agama, come on, kan gitu. Itu yang kita tidak tahu sebenarnya. Kira-kira begitu. Oke, Kak? Okey, doktor. Kita masuk ke mana ini? Atiro ke apa namanya? Atiro bagaimana nanti, Kak? Betul. Kalau ikutkan last session akhir ayat 103, so mungkin doktor boleh teruskan dengan ayat seterusnya. Silakan doktor, tadi kita dah buka. Ini sebenarnya kemarin itu kita tidak akan meneruskan yang ayat ke-104. Sebenarnya saya bilang kalau KH setuju, ada tesis, ada disertasi yang cukup menarik, doktoral tesis yang cukup menarik di Gaza. Tulisannya itu tentang at-taqwa fil Quran. Ya, Dan betul doktor. ya, maksud saya kita akan bahas itu, tapi celakanya, jadi saya sudah baca semuanya, tapi saya sudah belum memberikan ayat-ayatnya semuanya karena terlalu banyak. Tapi insya Allah nanti saya bagikan beberapa ayat yang belum kita diskusikan, nanti insya Allah silakan dipelajari sendiri, dan kalau ada yang penting untuk kita diskusikan lebih lanjut, nanti kita diskusikan lebih lanjut. Kira-kira begitulah hari ini. Oke, kita langsung saja biar waktunya agak mencukupi. Oke, sebentar. Oke, bahasan kita itu kemarin tidak saya ulang ya, ada takwa secara bahasa, kemudian ada takwa secara istilah, ya, terminologi. Yang ketiga ada takwa di dalam Al-Quranul Karim, ya, yang lebih luas daripada punyanya Imam Ghazali kemarin. Terus maratibut takwa, tingkatan-tingkatan takwa. Kalau di sini tingkatan takwa adalah orang yang memproteksi diri dari mendapatkan azab yang kekal selama-lamanya. Itu dengan cara apa? Membebaskan dia dari kekufuran. Itu takwa yang paling rendah. Bagaimana kita tidak menjadi orang yang kufur. Ya, ayatnya adalah di surat Al-Fatah, ja'alal ladzina kafaru fi qulubihim hamiyah ila akhirih. Kita kemarin sudah bahas itu sebenarnya, kita tidak ulang lagi. Yang kedua, orang yang menjauhkan dirinya dari apapun saja yang nanti akan berupa cercaan dari kaumnya, dari siapapun saja. Karena dia berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Itu tingkatan nomor 2. Yang ketiga adalah orang yang berusaha menyibukkan hatinya dengan kebenaran, karena dia tidak mau lagi berkaitan dengan semua kesalahan, kemaksiatan, dan sebagainya. Oke. Nah, selanjutnya yang belum kita bahas adalah fadhail at-taqwa wal atqiyah, keutamaan ketakwaan. Kalau takwa itu sebenarnya apa sih keutamaan takwa itu dalam Al-Qur'anul Karim? Buku yang pertama. Yang kedua, kitab yang belum kita bahas adalah sifatul muttaqin fil Qur'an. Karakter orang muttaqin dalam Al-Qur'an itu gambarannya kayak apa sih? Nah, ini penting untuk nanti mengukur kita sendiri. Apakah kita ini punya karakter itu? Jangan-jangan kita hanya mengklaim sebagai muttaqin, padahal kita tidak ada karakternya. Nah, kalau dalam Al-Quran, karakternya ada ini. Tidak tahu saya ada berapa ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10. Nah, terus baru cara untuk sampai kepada takwa itu sendiri. Ya, sudah ada ayat-ayatnya, tapi saya belum mencarinya, karena terlalu lama tadi di akibatut taqwa wa atharuha, ya, akibat dan implikasi konsekuensi dari ketakwaan. Jadi ini konsekuensi di dunia yang diberikan oleh Allah, ada 24 kayaknya ya. Ini semuanya sudah ada ayat-ayatnya, tapi tadi terlalu lama di sini nyari satu-satu, akhirnya yang lain tidak dapat, tapi ayat-ayatnya sudah saya temukan semuanya. Jadi nomor 11 ayatnya ini nanti tinggal dimasukkan dan didiskusikan. Terus yang untuk terakhir 24, yang 22, mana yang 22?
Ya, ini yang athar yang berkaitan nanti di akhirat, ada 21, 22 ya, bersama ayat. Kira-kira itu. Jadi malam ini kita agak cepat saja mulai dari fadhail. Ya, kira-kira fadilah atau keutamaan dari takwa. Oke, kita langsung saja bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, at-taqwa wasiyatullah li'ibadihi minal awwalin wal akhirin. Takwa itu adalah wasiatnya Allah. Kita tahu semuanya ya, kata wasiat adalah diungkapkan satu ketika orang tua, biasanya penggunaannya, orang tua akan meninggal dunia. Dan dia kemudian memanggil anak-anaknya yang dicintainya untuk mendengarkan sesuatu yang dia ingin ungkapkan. Maka di dalam kata wasiat ada beberapa makna. Satu, ini ucapan atau ungkapan yang sangat penting. Yang pertama, diungkapkan karena cintaan, karena cinta, karena dan seterusnya. Itu kata wasiat. Ya, karena itu tidak mungkin wasiat itu diberikan kepada orang yang tidak dicintai. Kalau kita mau menulis will, tidak mungkin kayak begitu. Karena itu wasiat itu di dalamnya bukan kondisinya sudah emergensi. Kondisinya memang sangat memang sangat dibutuhkan untuk diungkapkan ini. Lah takwa itu wasiatullah. Takwa itu wasiatnya Allah. Kepada siapa? Kepada semua hambanya sejak Nabi Adam dan akhir. Bayangkan sekarang ada sesuatu yang sangat urgent, sangat important, sangat penting karena diungkapkan dengan ungkapan wasiatullah yang pertama. Yang kedua, dia tidak hanya berlaku dari Nabi Adam saja, tapi sampai nanti yaumul qiyamah. Apa pentingnya itu? Karena itu takwa tidak ada bandingannya karena dia wasiatullah li'ibadihi minal awwalin wal akhirin. Dalilnya adalah pada surat An-Nisa. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan milik kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi. Walaqad wassayna, kata Allah. Dan sungguh-sungguh, Quran bahkan menggunakan penguatan 2 kali, dan sungguh-sungguh kami wasiatkan, kata Allah. Pada siapa? Alladzina utul kitab, orang-orang yang diberikan Alkitab, min qablikum sebelum kamu Muhammad, wa iyyakum, dan kepada kamu. Jadi sejak sebelum Nabi Muhammad semuanya, mulai dari Nabi Adam sampai kamu Nabi Muhammad, ini Allah mewasiatkan. Kalimat yang dipakai Al-Quran, wassayna. Apa yang diwasiatkan? Anittaqullah. Ya, karena itu takwa yang pertama, keutamaan takwa adalah dia wasiat. Sekarang bayangkan ya, kalau kita punya orang tua, terus dalam keadaan sakaratul maut, terus berpesan kepada kita, tolong uang yang di sana kasihkan kepada Blue Moss misalnya, tolong yang itu kasihkan kepada adikmu. Begitu orang tua kita meninggal, pertanyaan saya, apakah kita tidak melakukannya? Apalagi kita ya, yang dalam Malay culture, itu seperti kalau ada wasiat orang tua, itu kayak melebihi wajib, harus dikerjakan apapun resikonya, kan begitu. Bayangkan, sekarang kita pikirkan, itu wasiat datang dari siapa? Our parent. Dan bagaimana kita meresponnya? Masya Allah. Ya, komitmen kita dalam mengerjakannya, sungguh-sungguh kita dalam melakukannya, terbaik kita dalam melakukannya. Sekarang kita renungkan. Ada wasiat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kita, pencipta kita. Pertanyaannya adalah, apa yang kita lakukan dalam melakukan takwa? Itu poinnya. Jadi ungkapan wasiat itu satu sisi memukul kesadaran kita. This is wasiat, ini bukan sesuatu yang biasa. Allah meminta kita untuk apa? Anittaqullah yang pertama, yang kedua wa in takfuru. Jangan kufur sama Allah sebagai lawan dari takwa. Ya, wa in takfuru, maaf ya, wa in takfuru, tapi kalau kalian kufur, maksudnya tidak bertakwa kepada Allah SWT, tidak jadi masalah bagi Allah. Kenapa? Fa inna lillahi ma fis samawati wa wa kana Allahu ghaniyan hamida. Jangan kamu kira wasiatnya Allah itu untuk kepentingan Allah. Allah Maha Kaya. Allah tidak terpuji karena ibadah dan ketakwaan kita. Karena Allah sudah hamid, Allah terpuji dengan sendirinya. Jadi wasiat ini ditegaskan oleh Allah untuk kebutuhan siapa? Untuk kebutuhan kita. Kalau kalian kufur, tidak ada yang bertakwa sama Allah, it's okay, kata Allah. Karena semuanya milikku, kata Allah. Mau seluruh langit, bumi, dan semua yang ada di asalnya. Dan Allah itu ghani, Allah itu hamid. Allah itu hamid.
Itu poin pertama, kenapa kita harus melakukan takwa. Satu, dia diungkapkan dengan kalimat yang sangat menarik, wasiatullah, dia emergensi karena begitu pentingnya Allah tidak hanya bicara kepada umat tertentu sejak pertama kali, minal awalin wal akhirin. Poin yang kedua. Yang ketiga, takwa bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Prinsip dasar dalam agama ini, kalau kita mengabdi, beribadah, bertakwa kepada Allah, seluruh amal baik yang kita lakukan sama sekali tidak untuk keuntungan Allah SWT. Karena Allah sudah ghani, Allah tidak butuh apapun. Ghani itu adalah orang yang tidak butuh apapun. Zat yang tidak butuh apapun. Hamid, zat yang maha terpuji. Dan dia mau ada yang memuji atau tidak ada yang memuji, dan tetap terpuji. Jadi ghaniyun hamid, ghaniyan hamidah, itu membebaskan Allah dari makhluk. Tidak ada kaitannya, tidak ada butuhnya Allah dengan makhluk itu. Itu maksudnya. Sehingga perintah takwa tujuannya adalah untuk kebaikan kita. Itu yang pertama, fadhail dari takwa. Yang kedua, takwa Allah sababun fir rizqi wa takfiris sayyi'at. Yang kedua, takwa itu adalah menjadi penyebab mudahnya rezeki kita. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Kalau kita sudah usaha maksimal, semua mengikuti aturan-aturan yang sudah berlaku di satu tempat tertentu, tapi kok rezeki susah, jangan-jangan karena ada ketakwaan kepada Allah SWT yang kurang. Yang kedua adalah penghapus segala kejelekan, sayyiat, takfir sayyiat. Dia akan menghancurkan, menghapus segala macam kejelekan kita. Dan ini adalah Al-A'raf ayat 96. Ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'. Ini yang menjadi sumber rezeki, ya, dalil dari bahwa ketakwaan itu akan menjadi dalil terbukanya rezeki. Walau, kata Allah, kalaulah seandainya anna ahlal qura, penduduk satu kampung tertentu itu, amanu, beriman, wattaqau, dan bertakwa, la fatahna, maka pasti kami bukakan, kata Allah, alaihim, bagi mereka. Lihat kalimatnya, bukan barokah, tapi barokat, keberkahan-keberkahan langit dibukakan oleh Allah. Bukan hanya langit, keberkahan-keberkahan bumi. Ya, Masya Allah. Jadi kalau kita lihat ini sebagai rumus, karena ini kan kalimat syaratnya, conditional sentence, jadi syaratnya dua, iman dan takwa. Kalau iman dan takwa, nanti konsekuensinya dua. Quran menggunakan keberkahan-keberkahan langit dan keberkahan-keberkahan bumi. Jadi kalau iman dan takwa itu ada pada satu masyarakat, maka akan lahir keberkahan langit dan bumi. Sebenarnya kalau kita pikir secara rasional, ayat ini sebenarnya memang negeri-negeri yang makmur itu karena di dalamnya, dalam level tertentu, meskipun tidak 100% ya, karena di dalamnya ada iman dan takwa. Sebenarnya kalau kita pikirkan, ada trust di dalam masyarakatnya, ada kejujuran di dalam masyarakatnya, sistem perekonomiannya dikembangkan dengan, karena itu juga berkah. Ya, misalnya pertaniannya, bagaimana mereka melakukannya, ada keberkahan, meskipun mungkin mereka masih menjalankan misalnya berapa persennya itu. Kalau kita pikirkan. Apalagi kalau kita pikirkan, kita bisa menerapkan ayat ini. Amanu wattaqau, kemudian kita laksanakan. Masya Allah. Karena tidak mungkin tidak. Ini sudah menjadi conditional sentence. Ya. Amanu wattaqau, fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Itu karena itu keutamaan takwa itu akan memudahkan rizki, akan memudahkan barokahnya rizki. Kalimat Quran bahkan menarik ya, barokahnya. Jadi kadang-kadang banyak orang punya harta tapi tidak barokah, maka membuat malah pusing kepala, bingung kita dan segala macam lah. Ya, istri malah pergi terus ke klub dan tidak pernah pulang misalnya. Ini tidak barokah, malah tidak barokah. Quran menggunakan istilah barokat minas sama'i wal barokat minas sama'i wal. Oke. Yang kedua tadi takfirus sayyi'at, ya, menghilangkan atau menghancurkan, wiping out semua kesalahan kita. Lihat Al-Qur'an di surat Al-Maidah, walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau. Sekarang kalimatnya,
lakaffarna ankum sayiatihim. Allah. Ya, lihat. Al-Quran juga menggunakan penekanan lam taukid. Lakaffarna. Pasti kami hancurkan. Kami destroy. Kami wipe out. Apa? Sayiatihim. Quran tidak menggunakan kata sayiat singular, tapi menggunakan plural. Ya, syaratnya apa lagi-lagi? Syaratnya dua tadi. Amanu atau. Ya, jadi seperti di atas, kalau yang di atas ini akan melahirkan rezeki, yang kedua akan menghancurkan, meng-wipe out semua kesalahan kita. Ditambahi lagi oleh Allah, wala adkhalnakum jannatin na'im. Dan pasti, ya kami akan masukkan mereka semuanya kemana? Jannah an-na'im. Ya, Masya Allah. Ya, yang kenikmatannya terus menerus. Ya, tidak pernah habis kenikmatannya, terus menerus, Masya Allah. Dzalika amrullah anzalahu ilaikum wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Sama ya ayat ini ya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, lihat. Yukaffir anhu sayyi'atihi. Akan dibuang fa-nya tidak ada. Bukan wa may yattaqillaha fayukaffir ada. Akan-akan ini konsekuensi yang sudah tidak mungkin, tidak pasti sudah. Orang menyebut kondisi sin qua non, ya, udah pasti ini, udah pasti. Yang bertakwa kepada Allah, Allah hapuskan semua kesalahannya. Dan wa yu'zim lahu ajra. Balasannya, salary-nya nanti akan di-yu'zim, agungkan oleh Allah. Ya, dikasih banyak bonus dan segala macamnya kalau bahasa kita ya. Wa yu'zim lahu ajra. Itu yang kedua. Kita ini tidak melihat tafsirnya, Mas ya. Saya nggak mungkin selesai kalau kita bahas tafsirnya, saya hanya membacakan saja. Oke. Yang ketiga, fadhalahnya adalah takwa itu akan menghilangkan seluruh kerumitan hidup, kegalauan, korup, kesusahan, kesulitan. Kalau kita punya masalah, ya dia takwa menjadi problem solver. Tuh, gampangannya. Jadi dia akan farrij, ya, farraja yufarriju, ya, tufarrijul humum. Takwa itu akan menghilangkan atau akan memecahkan seluruh kerumitan hidup, kegalauan hidup, kesukaran hidup, namanya al-humum wal karub. Ya, hilang semuanya nanti dengan takwa itu. Nah, ini kalau mau logika-logikaan, kenapa sih? Karena memang sumber kesumpekan, itu semuanya adalah sumber pada hati kita, pada cara berpikir kita, kan gitu. Orang yang kalau hatinya lapang bahkan dan hatinya luas, kondisi apapun bagi dia adalah kondisi yang menyenangkan. Tapi bagi orang yang pikirannya dan hatinya sudah sumpek, sempit, apapun saja menambahkan kerumitan dan kesulitan bagi hidup. Takwa itu adalah salah satu cara yang akan membuat kita humum dan korup bisa menjadi mudah hilangnya nanti. Karena ketakwaan. Dan terlalu banyak ya kisah-kisah di karangan para sahabat dan seterusnya yang menunjukkan takwa itu yang tufarrijul humum wal karub. Al-Quran menyatakan فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ. Ini ayat tentang talak ya. وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Terakhirnya saja lagi kita bahas. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Siapa yang bertakwa kepada Allah, lagi-lagi jawabnya dibuang oleh Allah. Langsung yaj'al. Ya, kami pasti jadikan lahu bagi dia. Mestinya ya ja'al makhrajan lahu kalimatnya sebenarnya. Kalau nurut standar Arabik, mestinya ya ja'al makhrajan lahu. Tapi lahunya didahulukan untuk menghadirkan mana exclusively. Ya ja'al, kami jadikan lahu exclusive for him. Apa? Makhraja. Makhraj itu exit. Kalau kita berada pada tempat yang sangat dangerous, bingung kita, tidak tahu jalan keluarnya kemana ini, karena semuanya buntu, tiba-tiba kita dikasih exit. Nah, itu namanya makhraj. Kita tahu jalan keluarnya dari seluruh kesusahan. Dan menarik ya, kalau orang itu ada humum dan karub, itu semuanya kan kondisinya kan gelap. Seakan-akan tidak ada jalan keluar. Bingung kita menghadapi semuanya.
kalut kita. Dan tidak ada yang bisa memberikan jalan keluar itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ketakwaan tadi. Karena ketakwaan itu yang akan membuat kita menjadi lebih mudah keluar dari persoalan. Yang saya kasih contohnya untuk kasus saya lah kemarin waktu sakit, ya, semua ada di pikiran itu tentang anak-anak yang 5. Karena kondisi saya merasa apakah saya sudah pada titik akhir mau meninggalkan dunia ini. Yang ada di pikiran adalah bagaimana nasib anak-anak saya, istri saya. Oke lah kalau istri masih oke. Tapi 5 anak saya kecil, terus bagaimana nasib pesantren yang masih saya baru bangun, bagaimana, semua ada di sini. Dan itu menimbulkan apa? Al-humum al-qurub. Bingung kita, terus bagaimana, terus dan seterusnya. Ya, Masya Allah. Ya. Nah, gimana kita bisa keluar dari seluruh kesulitan itu? Belum lingkungan kita dan seterusnya. Tidak mungkin, kecuali kita serahkan kepada Allah SWT. Nanti akan ada makhroja kemudian. Kita yakin ya bahwa, dan itu yang akan merilekskan kita. Mati hidup tidak tergantung dari penyakit, semua ada ketentuannya dari Allah SWT. Karena itu kemudian kita bisa menerima sakit itu sebagai bagian dari ujian dari Allah SWT. Kita bisa menerimanya, kita ridho dengan itu. Coba bayangin, kalau kita tidak punya Allah, bagaimana cara kita kemudian membuat hati kita bisa rileks? Susah sekali. Nah, itu indahnya ketakwaan ketika berusaha kita terapkan di dalam kehidupan. Benar-benar dia akan jadi makhraj. Ya, mungkin kalau orang yang soleh, yang tidak seperti saya, tidak ada kekalutan sama sekali, karena sejak dari awal sudah kena struck, dia langsung Masya Allah ya. Tapi kita bisa lihat pentingnya orang memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidup. Atau dalam bahasa yang lain disebut dengan Allah. Oke. Yang berikutnya lah, ini saya udah belum cari ini. Gimana? Nanti dicari sendirilah. Ya, jadi an-nasru wa tamkin lil muttaqin. Ya, yang berapa? Yang keempat, bagi dari takwa itu nanti akan dapat pertolongan Allah, dapat tamkin. Tamkin itu kayak establishment. Kalau kita dikasih posisi yang membuat kita itu bagus dunia akhirat, dan kemudian well established kita itu namanya tamkin. Nah, diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman, kepada orang muttaqin. An-Nahl 128. An-Nahl 128. Karena saya satu-satu begini tadi sehingga agak lama jadinya. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Innallaha, sesungguhnya Allah SWT bersama orang yang bertakwa, wal ladzina hum muhsinun, dan orang-orang yang berbuat ihsan. Masya Allah ya, orang bertakwa itu digandingkan Allah dengan orang yang berbuat ihsan. Dan Allah menjanjikan apa? Ma'iyatullah, sebagaimana yang kita diskusikan kemarin. Jadi sekarang kita gini ya, kalaupun kita punya, saya kasih contoh yang paling mudah lah. Waktu saya sakit, kebetulan dokter-dokternya itu dan direktur dari rumah sakit itu adalah tergabung dalam kajian seperti KH begini setiap hari Rabu dengan saya, sehingga mereka kenal semuanya dengan saya karena setiap Rabu saya ngasih kajian Al-Quran kepada para mereka. Kita contohkan, begitu saya masuk rumah sakit, itu di ruang UGD dulu, yang isinya mungkin bisa 10-15 orang di situ, yang satu sudah sakaratul maut, satu megap dan segala macamnya, sebelum bisa naik ke atas, punya kamar, diletakkan di kamar yang berisi 2 orang. Mereka harus menunggu kesempatan, dan mereka menunggu, ada yang 3 hari, ada yang 4 hari, ada yang 5 hari, karena kekurangan kamar. Sehingga mereka harus letakin bersama-sama yang tidak proper sebenarnya, tapi begitulah tempat. Coba kita lihat. Saya, karena kenal dengan direkturnya, dari direktur di rumah sakit, saya masuk asar, menjelang maghrib saya sudah dapat kamar. Saya tidak menunggu 3 hari, tidak menunggu 1 minggu. Coba, memang ini yang baik kalau kita pikirkan sekarang.
Tapi kalau kita pikirkan, kenapa saya mendapatkan itu semuanya? Karena ada ma'iyah dengan Pak Direktur, lah begitu dah. Kalau kita pikirkan. Karena ada kebersamaan. Dan itu membuat apa? An-nasru. Itu maksudnya. Dapat pertolongan kita, dapat tamkin, dapat kamar saya. Kemudian, sementara nanti saya dapat teman lagi dengan saya 3 hari di bawah Pak Ustadz, katanya, oh ternyata lama ya, saya tahu dan lihat. Apalagi yang tidak kita syukuri kemudian. Maksudnya, bayangkan itu hanya ma'iyah bersama Director of Hospital. Sekarang kita renungkan, apalagi kalau kita punya ma'iyah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Problem apapun dalam hidup dan segala macamnya, kita menjadi relax. Itu butuhnya takwa, itu butuhnya takwa. Allah menjanjikan innallaha ma'al ladzina taqaw. Kita menangis kalau mikir begitu ya. Tentu saja bagi orang yang beriman, pertolongan dari direktur, pertolongan dari para dokter, itu semuanya hakikatnya adalah pertolongan dari Allah. Dan kita menjadi malu, ya Allah, iman saya yang sangat tipis itu Engkau tunjukkan buktinya, gitu loh. Kemudahan yang kau berikan, kita menjadi sangat malu. Kemudian kita tidak ridho dengan ujian itu. Coba baik kita renungkan. Kita malu sekali sama Allah SWT. Ya Allah, mereka juga diuji. Mereka mungkin jauh lebih sengsara dari saya. Dan seterusnya. Tapi kondisinya lihat. Tidak ada yang jenguk, susah, masih 3 hari. Sehingga, Masya Allah, kadang-kadang dalam kesakitan itu, kita nangis bukan karena apa. Betapa baiknya Engkau ya Allah. Ya, meskipun dalam keadaan sakit, engkau masih tunjukin ya Allah, dan seterusnya. Jadi bagi orang beriman, hakikatnya, kalau kita mau berpikir, ya semuanya bisa menjadi jalan kita untuk semakin, ya Allah, jatuh cinta sama Allah. Untuk semakin memakrifai Allah. Itu maksudnya. Dan benarlah Al-Quranul Karim, innallaha ma'al ladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sekali lagi ya, saya tidak mengklaim saya orang bertakwa atau saya yang berbuat ihsan, tapi sedikit kebaikan yang saya lakukan, ya Allah, untuk menunjukkan benarnya Al-Quran itu, maksud saya, benarnya Al-Quranul Karim. Ya, Masya Allah kalau kita pikirkan itu. Oke. Surat Yusuf ayat 90, ini juga belum dicari. Satu sajalah, nanti sisanya biar hati mencari. Oke. Al-Mabhasul Khamis, Al-Muttaqun hum awliyaullah. Masya Allah. Orang yang bertakwa itu adalah kekasihnya Allah. Ya Allah. Yang Allah nanti akan kasih pertolongan. Yang Allah akan jaga dia. Masya Allah. Ya. Dikasih inayah, dikasih hafadhah. Ya, jadi dia adalah kekasihnya Allah, aulianya Allah, yang Allah kasih inayah, kasih bantuan nanti, kasih pertolongan. Yang kedua, dikasih hafadhah. Dikasih penjagaan, kasih proteksi, dan seterusnya. Kita lihat Yunus, ambil salah satu ya, Yunus 62-64. Yunus 62. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Karena kalau yang di tesisnya terlalu panjang, banyak penjelasannya, jadi tidak mungkin saya baca dari itunya karena terlalu membosankan. Kalau kita lihat ya, ayat 62, 63, 64. Oke. Ala inna awliya Allah, kata Allah SWT. Ketahuilah. Ya. Sungguhnya kekasih-kekasih Allah SWT itu, la khaufun, tidak ada kesedihan alaihim, walahum yahzanun. Kenapa? Karena kita dibersamai. Itu intinya. Karena kita dibersamai oleh Allah SWT. Karena wali itu kan, sekali lagi ya, dari Allah itu kan waliyul ladzina amanu. Wali itu zat yang akan memproteksi kita, memberikan pertolongan kita, atau bahasa mudahnya kan wali, biasanya kita terjemahkan dengan protecting friend. Ya, kawan yang siap akan menolong kita, memproteksi kita. Nah, kalau kita punya kawan yang memproteksi kita, ya semua ketakutan itu menjadi hilang. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun, dan seterusnya. Itu poinnya. Ya, jadi
takwa itu akan membuat orang merasa bahwa dia akan diproteksi, sehingga tidak ada lagi khauf. Ya, tidak ada khauf, tidak ada huzn. Ya. Siapa mereka itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu adalah orang yang beriman dan yang bertakwa. Ini definisi dari kekasih Allah. Kalau mau tahu siapakah waliullah itu, orang yang beriman dan mereka yang bertakwa. Apa kata Allah? Lahumul busyra. Masya Allah ya. Especially buat mereka itu al-busyra. Glad tiding. Ana fil hayati dunya wa fil akhirah. Jadi orang kalau bertakwa, itu bahagianya bukan hanya di akhirat. Di dunia dia bahagia. Lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Dan ini sudah menjadi kayak aksioma, jadi rumus yang tidak akan berubah. La tabdila li kalimatillah. Tidak akan ada perubahan dari kalimatnya Allah, dari janji dan ketentuannya Allah SWT. Dzalika huwal fawzul azim. Itulah fauz, ya, kebahagiaan yang sangat besar. True joy itu ya inilah fauzul azim. Ya Masya Allah ya. Masya Allah, itu indahnya takwa. Kita ini kalau mau kalau tahu hebatnya takwa, fadilahnya takwa begini, terus kita tidak kepingin menjadi orang bertakwa, keterlaluan. Sekian banyak fadilahnya dari takwa itu. Oke, yang lain dicari sendiri nanti. Keenam, kok banyak sekali ya. At-taqwa mizanut tafadul. Al-Hujurat 13. Al-Hujurat 13. Oke. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi standar atau mizan, ya, tolak ukur keutamaan manusia itu adalah takwa. Jadi dalam agama itu takwa menjadi mizannya keutamaan seseorang atau keagungan seseorang. Nilai dari seseorang itu ukurannya adalah mizannya adalah atau standarnya, ukurannya adalah takwa. Karena itu Allah menjadikan seluruh manusia, laki, perempuan, dia punya suku sendiri, bangsa sendiri. Tujuannya untuk apa? Lita'arafu. Tapi di end dengan kalimat apa? Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah atqakum. Karena itu dia menjadi mizanut tafadul, dia yang menjadi mizan, ukurannya. Mau laki, mau perempuan, you berasal dari negeri mana, kampung mana. Kalau kamu paling bertakwa, you paling mulia di hadapan Allah SWT. Itu ukuran, satu-satunya ukuran di mata Allah yang akan membedakan kita dengan yang lain adalah takwa. Itu maksudnya. Itu hebatnya takwa. Selain dan dinilai oleh Allah, ilmu kita dan seterusnya dan seterusnya. Ya, takwa yang dinilai. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. At-taqwa sababul ilm. Yang ketujuh, takwa itu menjadi penyebab kita mendapatkan ilmu. Nah, ini mungkin agak sedikit berbeda dengan epistemologi modern, ya. Kalau dalam epistemologi modern, ilmu didapat dari mana? Observasi, eksperimentasi, ya begitulah. Kita mengumpulkan data gathering, analisis, kemudian lahir jadi teori. Itu namanya epistemologi yang kita kenal dengan scientific method, ya, atau positivism. Nah, dalam agama itu ada cara lagi untuk mendapatkan ilmu yang disebut dengan at-taqwa. Ketakwaan itu menjadi sebab kita mendapatkan ilmu. Dalilnya adalah salah satunya Fatir 28. Fatir 28. Wa minan nasi wad-dawabi wal an'am mukhtalifun alwanu. Kadzalika innama yakhshallahu min ibadil ulama innallaha azizun ghafur. Ada ayat lain sebenarnya yang lebih bagus yang wa yu'allimukumullah, kayaknya satunya Al-Baqarah 282. Al-Baqarah 282. Mohon maaf ya, mestinya sudah selesai begini ini. Panjang banget.
Wattaqullah, saya ambil akhirnya ya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Oke. Oke. Kalau kita lihat dari dua ayat ini, Allah menyatakan, dan di antara manusia, hewan melata, hewan-hewan ternak, mukhtalifun alwan, yang berbagai macam warnanya, seperti itulah kata Allah. Berbagai macam ciptaan oleh Allah SWT. Allah kemudian menyatakan, innama yakhshallah. Ya, sesungguhnya, ya, tidak ada lain ya, yang paling punya khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, atau ketakwaan dalam bahasa yang lain, min ibadihi, dari hamba-hambanya adalah al-ulama, mereka yang punya ilmu. Jadi artinya semakin orang khasyah, semakin dia punya ilmu. Demikian juga semakin punya ilmu, mestinya dia semakin khasyah. Oke, yang lebih tegas ayat ini, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, wa yu'allimukumullah, Allah yang akan memberikan ilmu kepada ya. Jadi takwa dihubungkan dengan ilmu dalam Al-Quran. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Nah, mungkin kita ini kalau melihat epistemologi yang model kayak begini ini, lihatlah seperti Imam Nawawi, ya, seperti orang-orang soleh sepanjang sejarah Islamic scholarship itu, yang mengagumkan memang, yang bayangin kayak Imam Syafi'i sudah hafal Muwatta, kalau saya tidak keliru, di bawah usia 13 tahun. Itu kan menarik-menarik kalau kita pikirkan. Gimana bisa begitu itu? Karena wattaqullah wa yu'allimukum. Wattaqullah wa yu'allimukum. Dan ini yang hari ini tidak terlalu banyak dipercaya oleh orang-orang modern, hatta kalangan orang Islam sendiri. Kita lebih percaya kalau makan bergizi, ya, protein penuh, nanti misalnya jadi pinter. Iya, Quran tidak menafikan itu. Tapi ada satu cara yang lain. Sekali lagi kan gini ya, saya pernah dengerin siapa itu, Sadhguru, ya, orang apa Hindu atau apa yang diundang ke MIT, ketika ditanya, wah ini Anda di MIT, wah tempatnya para intelektual dan segala macamnya. Pertanyaannya saya, kamu berpikir itu kamu kayak apa, yang bagaimana pendapatmu tentang kalimatnya Descartes, cogito ergo sum, ya. I think therefore I am, kata dia. Nah, menarik jawaban dia, kata dia. Kamu semuanya itu berpikir menggunakan otak, saya berpikir menggunakan tubuh saya, kata dia. Karena kemampuan tubuh menyerap informasi sebenarnya jauh lebih hebat dari kemampuan brain. Nah, saya tak dengerin, menarik juga ini omongannya. Ya. Jadi menarik, saya matikan otak saya dan saya biarkan sel-sel saya, kata dia, itu yang memberikan informasi. Nah, sebenarnya kan gini, epistemologi itu berkembang. Ya, hanya saja karena modernisme itu menjadi satu-satunya yang paling kokoh, seakan-akan kemudian epistemologi yang lain itu menjadi salah, kan begitu. Padahal kalau kita melihat kebijaksanaan, baik itu dimiliki oleh agama-agama Eastern religions atau culture atau bahkan Islam itu sendiri, ada sekian model epistemologi yang lain, karena manusia itu kan sesuatu yang sangat unik sebenarnya, yang masih belum banyak digali dan ditemukan kemampuannya oleh para ilmuwan. Nah, salah satu, misalnya kalau orang Hindu-Buddha memaksimalkan yoga, kesadaran, tubuhnya bisa juga melahirkan pengetahuan yang menarik. Kita tahu semuanya ya, banyak ahli matematika dari India dan segala macamnya. Tapi satu sisi Al-Quran menyatakan takwa. Dan kita bisa, sudah bukan teori ya, Imam Ghazali, sekian banyak ulama yang menunjukkan bagaimana dia menjadi orang yang jenius karena takwa. Karena takwa. Nah, ini kan mestinya harus menjadi digali lebih detail lagi, terutama yang berkecimpung di dunia brain science atau psikologi atau apalah ya. Mestinya kan juga jadi metodologi sendiri ini untuk jadi orang pinter ya. Tapi lucunya sampai detik hari ini hanya ada 2 orang Islam yang dapat Nobel ya. Dari berapa orang yang sudah meraih Nobel, kita cuma dapat 2. Artinya ini nggak ada yang takwa, jangan-jangan. Guyonnya ya, Allah bikulli syai'in alim. Terakhir, at-taqwa samratut tauhid.
takwa itu adalah buah dari tauhid. Artinya kalau kita ini punya tauhid, mestilah kita bertakwa. Al-Fatah ayat 26 terakhir ya. Al-Fatah ayat 26. Sisanya nanti saya akan cepat saja, nanti dicari sendiri sebagai masukan lah. Ija'ala alladziina kafaru fi qulubihimul hamiyata. Ini kayaknya sudah ada tadi. Apalah. Dulu. Nggak tahu lah. Soalnya itu ja'alal ladzina kafaru fi qulubil hamiyata hamiyatal jahiliyah fa anzalallahu sakinatu 'ala rasulih 'alal mu'minin wa 'alazum kalimatat taqwa wa kanu haqqan biha ahlaha wa kana Allah bikulli syai'in alima. Itu buah dari tauhid ya. Buah dari tauhid ketika Allah sudah menurunkan sakinah kepada orang mukmin dan seterusnya itu ya, di peristiwa perjanjian Utsman itu loh, Sulh Hudaybiyah ya. Saya kira nggak terlalu penting, ini kita sudah tahu semuanya ya. Jadi buah dari tauhid adalah salah satunya Allah memberikan ketakwaan. Ya. Sifatul muttaqin fil Quran. Ini sekarang sifat-sifatnya muttaqin, nanti dicari sendiri ya ayat-ayatnya. Satu, iman bil ghaib. Ini yang menarik ya. Jadi karakter pertama yang digambarkan Al-Quran tentang karakter muttaqin, justru mereka adalah orang yang memiliki iman kepada yang gaib. Kita mungkin berpikir, gambaran dari orang muttaqin itu kenapa kok digambarkan iman bil ghaib? Iman bil ghaib itu kan, kalau kita renungkan, kalau kita pikirkan, sebenarnya kan seperti bukan something material, ya something imaterial. Kita gini dulu, iman itu lebih kuat daripada keyakinan. Kalau kita ini kan makhluk sebenarnya, kalau mau disederhanakan, digerakkan oleh consciousness kita, oleh kesadaran kita. Karena kesadaran itu yang akan melahirkan perilaku. Ya, karena itu kita disebut dengan rational human being dan seterusnya karena itu. Karena kita punya consciousness, ya, punya willingness dan seterusnya, itu yang berangkat dari kesadaran kita. Nah, bahasa tertinggi dari kesadaran yang paling kokoh itu adalah iman. Ya, misalnya kalau dalam sains katakanlah, kita ini kan percayanya sama sains itu kan pada tingkat yang susah digoyahkan. Ya, misalnya kita percayalah misalnya heliosentris atau geosentris atau apalah teori-teori di dalam sains katakanlah, itu kita meyakininya itu susah sekali digoyangkan karena kita yakin meskipun sebenarnya ada error di dalam. Nah, puncak dari keyakinan itu dalam agama adalah iman, karena iman sudah tidak ada error sedikit pun. Keyakinan yang paling puncak yang tidak bisa digoyahkan, yang menuntut kita bahkan antara mati dan hidup, itu iman. Nah, maksudnya orang muttaqin itu gambarannya adalah dia punya keyakinan, punya kesadaran, iman yang sangat kokoh terhadap apa? Terhadap sesuatu yang gaib. Ini yang menarik, ya. Padahal kita hidup di dunia, di alam yang tidak gaib. Tapi kesadaran paling sentral pada diri kita itu adalah kesadaran kepada sesuatu yang unseen, yang tidak kelihatan. Apa itu Allah? Apa itu surga? Apa itu neraka? Apa itu Rasul? Apa itu malaikat? Apa itu kitab suci yang diturunkan oleh Allah SWT? Itu menjadi kesadaran kita yang nanti akan menentukan perbuatan kita di dunia. Itu bedanya orang muttaqin dan orang tidak muttaqin. Gampangannya begini nanti, kenapa kamu menikah karena Allah? Kenapa kamu menikah karena Rasulullah SAW memerintahkannya? Jadi iman bil ghaib itu menjadi faktor dia yang akan menentukan perilaku dia. Itu karakter orang muttaqi. Karakter orang muttaqi yang membedakan dengan orang yang tidak muttaqi. Karena dia punya iman bil ghaib. Iman bil ghaib, Masya Allah ya. Karena itu Allah menggambarkan karakter orang muttaqin pertama itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, kita bertanya-tanya, kenapa kok ya itu? Karena memang
iman bil ghaib itulah yang akan menentukan berikutnya. Dia efeknya kemudian perilakunya, cara berpikirnya, tingkah lakunya, semuanya akan disinari oleh, ditentukan oleh al-iman bil ghaib yang ada di dalam hatinya, yaitu iman bil ghaib. Iman bil ghaib. Kan berbeda semuanya nanti. Ketika dia infak, ketika dia melakukan kegiatan apapun, ketika dia bekerja, ketika dia apapun, karena landasannya adalah al-iman bil ghaib. Ya, al-iman bil ghaib. Ya. Itu yang penting. Ada orang sama-sama bekerja, kalau kita pikirkan, itu kan ditentukan oleh macam-macam sebenarnya kalau kita pikirkan. Ada karena dia kepingin cepat punya rumah, ada yang karena takut sama istri, karena nggak bekerja, misalnya. Hanya dia keluar bekerja. Ada yang macam-macam, nggak enak sama mertuanya, misalnya mother-in-law yang selalu tanyain. Macam-macam orang bekerja itu. Ada yang karena al-iman bil ghaib. Nah, muttaqin itu ciri pertamanya adalah iman. Benar ya. Yang kedua, iqamatus shalah. Nah, dia punya hubungan vertikal yang baik dengan Allah SWT. Singkatnya. Nah, gambarannya secara ritual adalah iqamatus shalah. Iqamatus shalah. Dia establishing their prayer. Ya, jadi dia itu yang disebut dengan hablullah tadi. Atau gambaran yang lain, Rasulullah mengumpamakan, kalau ada orang yang mandi 5 kali, masihkah dia punya kotoran? Kata Rasulullah SAW. Ya, lawang apa namanya, orang bule mandi 3 hari sekali, seminggu sekali aja sudah merasa bersih. Ya. Bagaimana ada orang yang mandi hingga 5 kali sehari? Iqamatus shalah. Itu kan gambaran agar kita bisa mengajak orang yang terikat terus hablullahnya dengan iqamatus shalah. Karena iman bil ghaib itu kan something immaterial yang ada di kesadaran kita. Dan kesadaran itu butuh pengokohan. Sama lah kayak konsep, misalnya konsep nation state, konsep apa, itu kan ada pada collective consciousness of the citizen. Ya, kita semuanya diajarin, tapi dia tidak akan kokoh kalau dia tidak dilembagakan. Makanya harus ada pelembagaan melalui apa? Upacara, melalui apa? Macam-macam. Nah, iqamatus shalah sebenarnya itu. Jadi membuilding kesadaran itu benar-benar nanti menjadi our habit, menjadi our karakter. Sehingga iman itu menjadi konkret, dikonkretize dengan cara iqamatus shalah. Sebenarnya kan itu poinnya itu. Kalau kita renungkan kenapa sih saya harus kok sholat 5 hari? Iya, lawang 5 kali itu saja itu untuk menegakkan. Berapa kali wong kita habis sholat kadang karena macam-macam kita sudah lupa sama Allah SWT. Hablullah kita bisa terputus. Allah kalau kita pikirkan karena godaan dunia dan segala macam. Karena itu yang kedua iqamatus shalah. Lebih detailnya nanti dilihat di ayatnya, saya hendak. Dan yang ketiga al-infaq fi sabilillah. Nah, kalau ada kebaikan secara vertikal, yang ini horizontal. Ya, orang muttaqin itu tidak akan baik hanya kepada Allah. Dia baik kepada manusia. Ya, contoh clear-nya adalah dia infak fi sabilillah. Ya, dia membelanjakan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat, motifnya bukan hanya karena kemanusiaan, tapi karena al-iman bil ghaib tadi itu. Allah kalau kita pikirkannya. Karena ada banyak orang itu infak fi sabilillah. Ya, orang humanism di barat sana banyak sekali orang yang for the sake of humanity misalnya dan seterusnya. Orang Islam, orang yang muttaqin itu karena iman bil ghaib. Ya tentu saja karena dia mencintai makhluk ciptaan Allah, salah satunya ya itu semuanya motivasinya di sini al-iman bil ghaib. Ya, al-infaq fi sabilillah. Singkatnya ya. Yang keempat, al-istighfar syiarul muttaqin. Allah. Ya, selanjutnya ya istighfar. Dia terus memohon ampunan kepada Allah. Syiar itu tandanya. Syiar itu begini, syiar itu dari kata syu'ur. Syu'ur itu perasaan hati. Nah, gini, karena itu ada syair. Nah, syair itu kalau kita mendengarkan syair yang sangat puisi, yang sangat puitis, itu kan menyentuh hati kita. Ya, Masya Allah, ada kalau syair itu indah banget, kita bisa menangis mendengarkannya. Dan itu orang Arab menamai syair. Kenapa? Karena dia akan menyentuh syu'ur yang ada dalam hati kita, perasaan kita. Contoh dari syu'ur itu begini, contohnya. Kalau kita pertama kali nonton Ka'bah, kita nangis. Merasa, ya Allah. Ya, itu namanya syiar.
namanya syiar. Ka'bah menjadi syiar karena dengan melihat Ka'bah hati kita bergetar dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Al-Qur'an menyatakan innas safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa Marwah adalah syiarnya. Karena orang mestinya kalau ke Safa ke Marwah hatinya bergetar, ya Allah ini dulu ya tempatnya ibu dan seterusnya. Itu namanya syiar. Lah, sekarang syiarnya orang muttaqin yang menggetarkan hatinya orang muttaqin, menjadi kebiasaannya orang muttaqin adalah istighfar. Apa poinnya yang lihat? Orang muttaqin itu orang yang tidak merasa amalnya itu benar. Bukan benar ya, amalnya itu sudah pasti sempurna, pasti terbaik, enggak. Dia merasa selalu ada yang belum sempurna, ada kesalahan, ada. Dia terus orang yang selalu berusaha untuk memperbaiki lagi. Kan itu ada istighfar. Ya, orang tidak pernah puas, maksudnya dia tidak merasa bahwa amal yang sudah dilakukan itu yang terbaik. Karena dia berusaha lagi, mungkin ada kesalahan lagi, disimbolkan wataknya dengan al-istighfar. Ya, bahkan Al-Quran nanti gambarannya adalah seperti malam terakhir mereka beristighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahar, ya, yaitu kira-kira setengah jam sebelum sebelum subuh, setengah jam sebelum subuh lah, disebut dengan waktu sahar. Nah, orang yang muttaqin itu dia beristighfar di situ. Kenapa sih? Karena itu waktu paling genuine. Nggak ada manusia yang melihat, hanya kita dengan Allah. Dan kemudian kita merintih, memohon ampunan. Kalau nanti setelah subuh, itu sudah tidak terlalu genuine. Karena di belakang kita ada istri kita, ada anak kita, atau kita bilang, astagfirullahaladzim. Karena sudah ada orang lain. Karena itu karakternya dalam Al-Quran, wabil asharihum yastaghfirun. Ya. Oke, istighfar. Kadhmul ghaib. Sekarang ditunjukkan relasi dengan manusia. Masya Allah indahnya ya. Jadi hubungan vertikalnya baik, hubungan horizontalnya baik, amalnya itu selalu konstruktif, selalu makin lebih baik lagi, ada betterment terus-menerus. Selanjutnya, kalau dia berinteraksi dengan manusia, lihat, dia mudah memaafkan dan dia menahan amarahnya. Allah. Kalau ada orang muttaqin, segera nikahinnya. Itu penting dalam hidup. Kadhmul ghaid, dia menelan amarah, wal-afu, dan dia mudah memaafkan. Ini gambaran dari relasi sosial yang mereka lakukan. Ya, nanti dilihat di Al-Imran. Al-khasyah wal-ishfaq. Al-khasyah wal-ishfaq. Ya, jadi punya rasa takut kepada Allah SWT, punya rasa khawatir yang dibarengi dengan kasih sayang. Dia takut Allah, tapi juga yakin bahwa Allah pasti akan nyayangin dia. Namanya ishfaq. Itu gambaran dari siapa? Dari orang muttaqin. Apalagi qiyamul lail. Ya salat malam. Salat malam. Ini berat ya. Ini harus pelan-pelan harus kita lakukan. Ya, setidaknya bukan karena apa? Karena kita ingin dikategorikan Allah sebagai muttaqin. Ya, kalau tidak bisa lama, minimal 10 minutes, 15 minutes before subuh, bangunlah. Qiyamul lail 2 rakaat, good. Ya, yang penting itu istiqomah. Nanti pelan-pelan naik sendiri. Bisa 2. Ini semuanya gambaran masih dengan Allah. Terus gambaran dengan orang yang lain, apalagi sidqu, jujur. Allah SAW menyatakannya dalam hadis itu bahwa orang Islam itu bisa melakukan perbuatan maksiat apapun. Kecuali apa? Asid. Kalau ada orang Islam sudah bohong, tidak ada itu, tidak punya karakter Muslim. Nah, di dalam hadisnya, karena itu karakternya orang muttaqin itu jujur. Walaupun dia berbuat maksiat, ya mungkin ada kesalahan. Karena itu karakternya asid, jujur. At-taubah wa'adamul israr alal maksiyah. Taubat dan tiadanya israr. Israr itu pengulangan maksiat. Sudah taubat, terus nanti diulang lagi. Ya, itu maksudnya israr. Jadi, walam yusirru ala ma fa'alu, kata Al-Quran Karim. Jadi kalau taubat beneran, pikir orang muttaqin.
tobat nanti ada, diulang lagi, 3 bulan lagi, dan seterusnya. Dia bukan mutaqi. Terakhir, qanut. Kita sudah pernah bahasnya, qanutnya secara bahasa sebenarnya luzumut ta'ah ma'al khudu. Ya, taatan yang terus-menerus disertai dengan perasaan rendah hati di hadapan Allah, rendah diri di hadapan Allah SWT. Qanut, dulu pernah kita bahas dari kata qinit, kalau ada irbah, tempat air yang dari kulit di masa lalu, kalau sudah dikasih air, yang awalnya keras kemudian menjadi soft. Nah, maka qanut itu orang yang hatinya soft. Orang yang hatinya soft. Jadi interaksinya dengan orang, dia akan penuh empati, penuh, dan seterusnya. Ke Allah, karena hatinya soft, maka dia akan menjadi ahli ibadah. Karena itu qanut gambarannya adalah orang yang ahli ibadah. Kenapa? Karena dia jatuh cinta, karena hatinya sudah lembut. Lembut kepada Allah, lembut kepada orang yang lain. Itu namanya qanut. Ya, qanut. Menjadi qanitat. Kalau perempuan, jadi qanitat, wal qanitina, wal qanitat, kata Al-Quran Karim. Ya. Itu apa namanya, sifatul muttaqin. Masih banyak kan? Turukul usul ila taqwa. Sekarang jalan-jalan yang akan mengantarkan kita kepada takwa. Ya. Ini tidak banyak, tapi salah satunya, kalau versi Al-Quran, salah satunya satu, tadabburul Quran. Yang kedua, mujahadatun nafas, usaha untuk benar-benar dilakukan apa yang sudah kita pahami. Yang ketiga, al-ibadah, ibadah. Yang keempat, muraqabah. Yang kelima, ada 4 saja. Muraqabah, saya ada 5 tadi. Ada 4 saja berarti, ada 5 ya, muraqabah. Yang keempat, ma'rifah. Ya. Jadi itu 5 hal yang akan mengantarkan kita kepada ketakwaan. 1, tadabburul Quran. Nanti direnungi ya di surat An-Nisa, Al-Hasyr, kenapa kita harus tadabbur Quran, dan kalau tadabbur Quran itu nanti arahnya ke bawah kemana? Arahnya adalah kepada takwa. Ya. Terlalu banyak saya tidak mengurai ya, tadi intinya itu tadabbur Quran. Yang kedua, mujahadatun nafas. Mujahadah, dari kata jahadah, striving for, sungguh-sungguh. Kita berjuang di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah SWT, sungguh-sungguh namanya mujahad. Harus begitu. Memang satu, tadabbur Quran, terus kita tadabbur Quran karena itu akan mengantarkan kita ke takwa, dan sungguh-sungguh kita dalam beribadah. Ya, amilina bil kitabil karim. Ya, menjalankan isinya Al-Qur'an Karim. Mutamassikina bi sunnatin nabi. Ya, teguh ya kepada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan wida amilul hasanah. Ketika dia melakukan amal yang baik, farihu biha, dia berbahagia. Karakter orangnya, ya, dan bersyukur pada Allah, minta sama Allah, ya, agar hatinya itu ditetapkan dan dikembalikan lagi, dan seterusnya ya. Wa idza amilu sayyi'at, tapi kalau dia melakukan pelanggaran, dia sedih, ya, dengan sedih yang amat sangat itu gambaran dari orang yang mujahadatun nafs, dan dia mohon kepada Allah agar Allah mengampuni kesalahan. Nanti dilihat di surah 3 ini. Yang ketiga, ibadah. Maksudnya cara juga untuk kita sampai ke takwa, ibadah. Di seluruh model ibadah. Ini misalnya Quran menunjukkan ya. Jadi misalnya sholat itu nanti juga akan melahirkan takwa. Seperti di Al-An'am. Ya, puasa itu juga agar bertakwa, la'allakum tattaqun yang kita tahu bersama. Terus nanti zakat itu di surat Al-A'raf juga akan melahirkan takwa, haji dan seterusnya. Untuk nunjukin apa? Ibadah itu kalau kita lakukan, pengabdian kita kepada Allah, ibadah itu lakukan, nanti ujungnya akan memupuk takwaan, itu maksudnya. Terus ma'rifatullah, ya. Dan terakhir adalah muraqabah. Perasaan kita di spying, ya, CCTV. Allah seakan-akan menjadi CCTV, ya, seakan-akan ya, waliyadzubillah, tentu saja enggak, yang mengamati kita dan seterusnya. Dan itu akan melahirkan takwa. Jadi muraqabah, ma'rifah, sadar benar Allah mengetahui semua yang akan kita lakukan. Jadi, kalau disingkat ada 1, kalau dimudahkannya ada tadabbur. Yang pertama, yang kedua mujahadah, yang ketiga ibadah, yang keempat ma'rifah, yang kelima muraqabah. Ini tentu memang akan sangat menarik kalau didalami ya.
cuman ayatnya belum saya lihat. Nanti aja kalau dirasa penting, nanti kita akan diskusikan lagi. Tapi sudah ada ayat-ayatnya, nanti tinggal dicari. Jadi ada 5 poin yang akan mengantarkan kita bisa sampai ke derajat takwa. Terakhir, Dokter, ya. InsyaAllah kita sambung next session, Dokter, dan hopefully Dokter ulang balik huraiannya yang tentang nak capai takwa tu. Oke. Dokter pun dah penat ni. Karena banyak disertasinya, nggak tahu 200 berapa, 270. Saya baca cepat, kalau ada Al-Qur'annya baru saya kasih, sehingga lama ya. Ternyata sehingga tidak sempat memindahkannya, karena tidak bisa dipindahkan langsung, itu celakanya. Jadi kalau saya mindahin ayat ini misalnya yang ada di sini, nanti keluarnya aneh di Google Doc-nya, keluarnya begini. Nah ini apa? Jadi tidak bisa di-copy, sehingga ya mungkin PDF-nya yang tidak bisa. Akhirnya harus satu-satu, itu yang membuat lama. Apalagi ini akibat takwa ada 24, sebenarnya sudah semuanya, ya tinggal ayat-ayat yang belum. Sabab litisiri umuril insan wa aunillahi li'abdihi. Di dunia, konsekuensi dari takwa adalah akan memudahkan urusan manusia dan pertolongan Allah kepada hambanya. Ini dan seterusnya. Saya kira disertasi ini atau tesis ini sangat baik, meskipun sebenarnya kalau secara analisis tidak terlalu mendalam, ya gaya Timur Tengah biasa, tapi sebagai kompilasi data itu sangat baik, sangat baik. Saya rasa ini salah satu buku yang penting, tapi bisa kita summary-kan. Kira-kira ini sudah menjadi summary-nya lah dari disertasi itu, yang saya kira kalau itu difahami, direnungkan, didiskusikan, ditadaburi, insya Allah harapannya kita semuanya dijadikan oleh Allah sebagai orang muttaqi. Karena waktunya juga sudah jam 10 di sana ya. Mohon maaf, ini yang 24 sama yang 22 nggak jadi lagi dibahas, padahal targetnya awalnya itu ya akan membahas impact dari takwa dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Tapi unfortunately tidak bisa selesai. Mohon maaf Kak Ha, saya kira itu untuk malam hari ini apa? Iya. Oke saja. Alhamdulillah. Mohon maaf, nanti insya Allah kita lanjutkan kalau misalnya bisa di sesi Asmaul Husna atau apa yang nanti kita tambahkan dengan takwa insya Allah. Demikian untuk malam hari ini. Selamat istirahat. Semoga kebawa mimpi menjadi orang muttaqin. Amin Allahumma amin. Sampai ketemu lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Dr. Muhammad untuk sesi malam ni. Saya sendiri merasakan waktu sangat cepat berjalan, dan Masya Allah diskusi takwa sangat-sangat saya kira sangat diperlukanlah untuk kita semua pada hari ini, terutama saya sendiri. Dan fadilat takwa tadi, dan we are looking forward Doktor untuk sesi yang seterusnya untuk Doktor detailkan jalan-jalan untuk sampai takwa dari 5 perkara tadi itu. Tadabbur Quran, mujahadah, ibadah, ma'rifatullah dan muraqabah. Jazakumullah khairan Dr. Muhammad. Kita tutup sesi kita dengan tasbih.